Terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir di sini karena setia dan menunggu kami. Jadi gini Pak, awal cerita dari rokok herbal. Pada dasarnya rokok itu kan bahan dasarnya itu kan tembakau dan cengkeh. Tembakau dan cengkeh itu sebenarnya sudah herbal. Tapi kenapa kok bisa, kalau slogannya merokok membunuhmu, atau kok bisa merusak kesehatan? Nah, ada apa dengan rokok kan seperti itu? Nah, di situ kita mulai tertarik untuk menciptakan rokok yang awalnya itu cuma rokok minim resiko. Jadi rokok dengan resikonya terhadap kesehatan itu yang resiko buruk sedikit. Nah, setelah itu kita pelajari, ternyata yang menyebabkan rokok itu banyak penyakit, banyak kandungan penyakitnya adalah flavor atau perasa atau penyedap. Ya, jadi dalam setiap rokok itu pasti akan ada namanya campuran penyedapnya. Nah, untuk rokok konvensional, rokok-rokok yang biasa pada umumnya itu bahan dasarnya untuk penyedap itu dari bahan kimia sintetis, bahan kimia buatan, bukan bahan kimia herbal. Nah, salah satunya ada potasium fosfat, ada sodium hidroksida. Total itu ada 120 macam bahan kimia sintetis yang digunakan untuk sebagai perasa atau penyedap. Nah, itulah Pak yang sebenarnya menyebabkan bahwa rokok itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, dari itu kita melalui mencoba eksperimen untuk mencari penyedap yang alami, penyedap yang aman, dan bahkan penyedap yang bisa berfungsi sebagai obat. Nah, awalnya kita menemukan bahwa untuk bahan herbal yang kita tambahkan dalam rokok itu ada 18. Nah, 10 macam herbal yang di 18 itu kita gunakan untuk sebagai perasa. Itu antara lain ada madu, ada kayu manis, ada kapulaga, ada jahe, ada kencur, akar alang-alang, tribulus, perwoceng, temulawak, dan kunir. 10 macam ini diekstrak, diambil sarinya, dan dijadikan saus untuk nanti campuran bahan rokok. Nah, dari ini kita berawal dari ini masih banyak masukan lagi dari ahli-ahli herbal, dan sampai akhirnya kita menemukan bahan sampai 32 jenis rempah yang kita gunakan. Dari bahan-bahan tadi ternyata sangat-sangat bermanfaat buat kita. Jadi kita pernah melakukan sebuah uji asap. Uji asap itu awalnya kan gini ceritanya. Ada seorang ibu-ibu yang dia itu kena kanker paru-paru. Nah, sembuh karena hisapan rokok. Dia dipaksa suaminya untuk merokok rokok herbal, dan akhirnya setelah dipaksa itu hasil dia di lab itu sembuh. Nah, hasil itu terus akhirnya dokter itu penasaran. Akhirnya diuji lab. Nah, hasil dari uji asap di Batan Bogor itu ditemukan bahwa asapnya itu mengandung nikotin murni. Nikotin yang masih terselubung terselubung bahan aurum, zat aurum. Nah, nikotin murni inilah yang sebenarnya diperlukan oleh tubuh untuk menjaga stamina kita. Ya, jadi kesimpulan dokter itu dari hasil penyembuhan sembuhnya dari kanker paru-paru itu adalah apa? Karena adanya nikotin murni yang terhisap di dalam tubuhnya. Nah, nikotin murni ini ternyata setelah diteliti lebih lanjut disebabkan oleh adanya namanya bahan herbal sebagai bahan penetral. Nah, bahan penetral itu fungsinya apa? Fungsinya memperbaiki nikotin yang rusak di dalam tembakau. Karena ada kena bahan ini, akhirnya dia menjadi nikotin yang istilahnya kembali sempurna. Tadinya rusak akibat karena ketika petani mengolah tembakau pakai pestisida, pakai pupuk kimia. Nah, itu kan akan merusak cita rasa dari nikotin itu. Nah, 6 bahan untuk penetral itu termasuk ada daun sirih merah, sirih hijau, kayu siwak, serigunggu, green tea, dan sarang semut. Nah, ini bahan ini yang setelah diteliti ternyata mengembalikan nikotin itu menjadi nikotin yang 100% nikotin murni, yang nikotin yang terselubung larutan aurum. Nah, dari itulah ternyata si ibu itu sembuh. Nah, dari itu kan akhirnya berkembang yang akhirnya banyak sekali sekarang metode-metode pengobatan dengan menggunakan rokok. Baik nanti prosesnya direbus, bahkan dengan asapnya. Nah,
Untuk penyakit-penyakit yang simpel yang mungkin berhubungan dengan asap itu seperti asma. Asma itu bagi orang yang menderita asma itu merokok dengan ini, insya Allah asmanya berkurang. Dalam artian dia netral kembali. Atau mungkin juga asam lambung. Asam lambung dengan abunya aja bisa sembuh. Untuk detox ginjal juga dengan abunya. Sebenarnya banyak sekali metode-metode ini yang memang berdasarkan bahan-bahan yang herbal yang sudah terkandung rokok ini. Nah, di kita ada 2 varian rokok, yaitu kretek dan filter. Nah, untuk kretek dan filter memang kandungannya berbeda. Untuk yang kretek ini memang tetap kita bahan utamanya adalah tembakau. Satu batang ini kandungan tembakonya 20%. Sisanya 80% adalah 32 macam herbal tadi. Nah, sedangkan yang untuk filter ini kandungan tembakonya masih tinggi, 60%. Untuk kandungan herbalnya sudah 40%. Nah, untuk terapi-terapi yang model direbus dan sebagainya itu memang efektif akan menggunakan yang kretek.